Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 20 dari 30 topik. Implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Disediakan di channel Global Tutorial. Persoalan hak dan kewajiban adalah salah satu permasalahan sentral di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain disebabkan karena negara pada dasarnya adalah persekutuan hidup yang terdiri atas individu-individu atau manusia-manusia yang mempercayakan urusan publiknya kepada negara, misalnya untuk urusan keamanan. Dari sinilah kemudian konsep hak dan kewajiban warga negara tersebut muncul. Sebagai warga dari suatu negara, maka seseorang memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu dari negara yang dinaunginya. Perlindungan hukum, keamanan, kehidupan layak adalah beberapa contoh kecil dari hak yang dapat diterima oleh warga negara melalui negara yang dinaunginya. Adanya berbagai macam hak tersebut, pada gilirannya juga melahirkan konsep yang lain, yaitu kewajiban warga negara. Ketika sebuah negara berusaha melindungi warga negaranya dengan memberikan apa yang negara bisa untuknya, maka secara moral warga negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama kepada negaranya. Di dalam konteks ini kemudian muncullah beberapa pemikiran tentang kewajiban warga negara, misalnya kewajiban untuk menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kewajiban untuk membela negara. Demikianlah hak dan kewajiban tersebut selalu berdampingan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban. Kewajiban dan hak menjadi dua sisi dari satu mata uang yang sama, saling mengandaikan, saling meniscayakan keberadaannya. Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan prioritas yang besar terhadap hak-hak warga negaranya. Pengakuan tentang hak asasi manusia tersebut bahkan dinyatakan pada bagian paling awal dari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal besar lainnya adalah bahwa pengakuan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia tersebut bahkan mendahului pengakuan universal atas hak asasi manusia yang dilakukan oleh PBB pada tahun 1948. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia adalah salah satu hal fundamental yang menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengakuan atas hak asasi manusia tersebut sekaligus merupakan bentuk kesadaran bangsa Indonesia akan arti pentingnya negara melindungi hak-hak warga negaranya. Dengan diakuinya hak asasi manusia di dalam UUD NRI tahun 1945 menunjukkan bahwa negara Indonesia menjadikan hak asasi manusia sebagai prioritas. Pada tanggal 10 Desember tahun 1948, negara-negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan deklarasi pemyataan atas hak asasi manusia secara universal yang disebut dengan The Universal Declaration of Human Rights. Pernyataan tersebut merupakan titik puncak dari perjuangan manusia untuk memperjuangkan hak asasinya yang telah dimulai sejak berabad-abad lamanya. Dengan diakuinya hak asasi manusia secara universal, masing-masing negara diharapkan menghormati keputusan tersebut dan kemudian menindaklanjuti pemyataan universal hak asasi manusia tersebut dengan menyusun regulasi atau peraturan hukum yang melindungi hak asasi warga negaranya. Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melakukan hal tersebut. Beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang hak warga negara pun disusun. Ketentuan tentang hak-hak warga negara tersebut bahkan telah dimasukkan di dalam UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara Indonesia pada tahun 1945, 3 tahun sebelum dilakukannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Disusunnya berbagai macam regulasi tentang hak asasi manusia ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai sebuah negara terhadap hak asasi warga negaranya. Berbagai macam dinamika di dalam penegakan regulasi tentang hak-hak warga negara tentu saja muncul mengingat adanya kesenjangan yang akan selalu tampak di antara apa yang ada dengan apa yang seharusnya ada. Namun demikian, upaya pemerintah Indonesia untuk menyusun regulasi yang melindungi hak-hak warga negaranya dapat dianggap sebagai salah satu komitmen nyata pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Macam-macam hak warga negara. Persoalan tentang hak asasi manusia adalah salah satu persoalan terbesar di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat telah banyak perjuangan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia tersebut. Tidak mengherankan karenanya jika persoalan tentang hak asasi ini selalu menjadi perbincangan banyak kalangan. Hal ini salah satunya disebabkan karena penegakan HAM hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam persoalan.
Sekalipun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia telah dilakukan sejak tahun 1948, nyatanya penegakan HAM selalu menghadapi masalah. Inilah yang membuat persoalan HAM senantiasa menjadi persoalan yang pelik bahkan hingga di era kontemporer saat ini. Para pemikir berusaha untuk memberikan penjelasan tentang persoalan hak asasi manusia tersebut, untuk memastikan bahwa tidak ada hak asasi manusia yang tidak dilindungi oleh negara. Untuk memastikan bahwa jaminan atas perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dipastikan terlebih dahulu hak-hak apa saja yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hal ini merupakan persoalan yang penting untuk memastikan bahwa semua hak yang melekat di dalam diri manusia mendapatkan perlindungan dari negara. Manusia, dalam perjalanan sejarah telah mengalami banyak trauma yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Baik yang dilakukan oleh manusia lain maupun yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu, untuk mencegah hal yang sama terulang lagi di dalam sejarah, maka perlu dipastikan bahwa setiap hak yang melekat di dalam diri manusia mendapatkan perlindungan dari negara. Tentang macam-macam hak asasi manusia ini sebenarnya ada beberapa pendapat yang dapat disampaikan di dalam pembahasan ini. Franklin D. Roosevelt misalnya, mengemukakan bahwa sesungguhnya manusia memiliki 4 kebebasan dasar atau yang disebut dengan The Four Freedoms. 4 kebebasan tersebut adalah kebebasan untuk memeluk agama, kebebasan berbicara, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk melakukan keinginan yang tidak meragukan orang lain. Macam-macam hak yang dikemukakan oleh Roosevelt tersebut tentu hanyalah terkait dengan kebebasan dasar yang dimiliki oleh manusia. Masing-masing hak dasar tersebut sebenarnya masih dapat dijabarkan di dalam berbagai ketentuan yang lebih spesifik atau lebih khusus. Terkait dengan pembagian hak asasi manusia tersebut, Wahidin, 2015, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu 1. Hak asasi pribadi, 2. Hak asasi politik, 3. Hak asasi hukum, 4. Hak asasi ekonomi, 5. Hak asasi peradilan, dan 6. Hak asasi budaya. Masing-masing hak ini masih dapat dibagi lagi menjadi hak-hak yang lebih khusus sebagai berikut. Pertama, hak asasi pribadi atau personal right terdiri atas hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif di organisasi atau pecer kumpulan, dan hak kebebasan untuk memilih, meceluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Kedua, hak asasi politik atau political right terdiri atas hak untuk memilih dan dipilih di dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Ketiga, hak asasi hukum atau legal equity right terdiri atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Keempat, hak asasi ekonomi atau property right terdiri atas hak kebebasan melakukan kegiatan jual-beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang piutang, dan lain-lain, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, serta hak untuk memiliki dan mendapatkan kehidupan yang layak. Kelima, hak asasi peradilan atau procedural right terdiri atas hak mendapatkan pembecelaan hukum di pengadilan, hak pecer samaan atas pecer lakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan peniklidikan di mata hukum. Keenam, hak asasi sosial budaya atau social cultural right terdiri atas hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Berbicara tentang penegakan hak asasi manusia, Indonesia pernah mengalami sejarah yang berliku di dalam persoalan tersebut. Pada awal didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia telah menyusun berbagai macam ketentuan tentang HAM pada UUD 1945. Ada beberapa ketentuan di dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang hak warga negara, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34. Seiring dengan perjalanan sejarah, selama langsungnya pemerintahan nyatanya terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bahkan diduga dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 1999 ketika reformasi bergulir, dilakukanlah amandemen atau pengubahan ketentuan di dalam UUD 1945. Di dalam proses amandemen tersebut,
Kecetentuan yang berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia menjadi salah satu perhatian utama sehingga ketentuan tentang HAM mendapatkan porsi yang lebih besar, yaitu pada pasal 28A sampai pasal 2J di samping beberapa pasal yang lain sebagaimana disebutkan di atas. Tidak hanya itu, sebagai tindak lanjut atas dimuatnya berbagai macam ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam UUD 1945 disusun pula berbagai macam peraturan yang lebih khusus, antara lain dalam bentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Berbagai macam peraturan tentang HAM tersebut disusun dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya penyimpangan di dalam perlindungan dan penegakan HAM sekaligus menunjukkan komitmen negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Ketentuan tentang hak asasi manusia yang terdapat di dalam UUD 1945 dapat dikatakan sangat lengkap. Ketentuan tersebut mengatur implementasi hak asasi manusia, baik pada ranah pribadi maupun pada tanah publik. Adapun beberapa hak yang diatur di dalam pasal 28 AJ UUD NRI tahun 1945 tersebut sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. 2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah, pasal 28B ayat 1. 3. Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, pasal 28B ayat 2. 4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat ipteks, pasal 28C ayat 1. 5. Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, pasal 28C ayat 12. 6. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum, pasal 28D ayat 1. 7. Bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang layak, mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, pasal 28D ayat 3. 8. Hak atas status kewarganegaraan, pasal 28D ayat 4. 9. Kebebasan beragama dan beribadah, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di negara tertentu, meninggalkannya. Dan berhak kembali, pasal 28E ayat 1. 10. Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nurani, pasal 28E ayat 2. 11. Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, pasal 28E ayat 3. 12. Hak atas komunikasi dan informasi, pasal 28F. 13. Hak atas perlindungan diri dan bebas dari penyiksaan, pasal 28G. 14. Hak atas kesejahteraan lahir batin, hak atas jaminan sosial, hak milik, pasal 28H. 15. Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, bebas dari perlakuan diskriminatif, hak budaya, pasal 28I. Ketentuan tentang hak asasi manusia tersebut adalah ketentuan yang terdapat di dalam UUD 1945. Sebagai sumber hukum yang mengatur ketentuan pokok, UUD 1945 mengatur dengan sangat detail berbagai macam ketentuan tentang HAM di atas. Peraturan-peraturan tersebut belum termasuk yang terdapat di dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah, seperti misalnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berbagai macam ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara Indonesia terhadap hak-hak warga negaranya. Harmoni hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling mengandaikan satu dengan yang lainnya. Secara filosofis, adanya hak sekaligus sudah mengandaikan adanya kewajiban. Namun demikian, secara legal hubungan di antara keduanya tentu perlu diperjelas. Uraian-uraian di atas telah menunjukkan dengan sangat rinci bahwa ada banyak ketentuan tentang hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, manusia selalu berjuang untuk membela dan mempertahankan hak-haknya, dan perjuangan tersebut dapat dikatakan berhasil dengan diakuinya hak asasi manusia secara universal. Keberhasilan manusia di dalam memperjuangkan hak asasi ini, namun demikian membawa pada persoalan berikutnya, yaitu tentang kewajiban. Di manakah aturan tentang kewajiban tersebut dapat ditemukan? Serta bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban agar berjalan dengan harmonis? Berbeda dengan peraturan tentang hak asasi manusia,
di dalam tata hukum di Indonesia memang tidak banyak diatur tentang kewajiban warga negara. Namun demikian, hal ini bukan berarti tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban. Salah satu ketentuan tentang kewajiban dapat dijumpai di dalam pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28J ayat 1 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Pasal 27 UUD 1945 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J UUD 1945, ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 30 UUD 1945, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak banyak mengatur tentang kewajiban warga negara. Sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 27, 28, dan 30 di atas, kewajiban warga negara yang diatur hanyalah kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan segala peraturan yang berlaku, menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta kewajiban dalam usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekilas, peraturan tentang kewajiban tersebut memang kurang proporsional apabila dibandingkan dengan banyaknya peraturan tentang hak asasi manusia yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila disimak dengan lebih cermat, aturan tentang kewajiban tersebut bersifat komprehensif karena menyangkut kewajiban warga negara untuk mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada titik inilah harmoni hak dan kewajiban tersebut tercapai. Pada satu sisi, negara berusaha melindungi dan menghormati hak asasi manusia dengan berbagai macam ketentuan hukum yang ada dan di sisi yang lain, negara meminta warga negara untuk mematuhi segala macam peraturan hukum yang berlaku. Apabila disimak ketentuan yang terdapat di dalam pasal 28J ayat 1 di atas, negara juga menyadari bahwa kebebasan manusia secara filosofis dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Di dalam pemahaman tentang hak terdapat pemahaman tentang kewajiban sekaligus. Oleh karenanya, setiap manusia memang secara moral harus menghormati kebebasan orang lain atau dengan kata lain, kebebasan manusia tersebut menjadi tidak tak terbatas karena dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Disinilah letak hubungan atau harmoni di antara hak dan kewajiban tersebut. Demikianlah materi topik ke-20 tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.